Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabul Kafi dengan NIM 20090750018. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk mempresentasikan metode penelitian saya dengan judul pengaruh Instagram sebagai media promosi untuk meningkatkan penjualan pada UMKM di Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Kebetulan Kecamatan Makassar adalah tempat tinggal saya, yang saya tahu betul bagaimana kondisi yang terjadi. Oke, perkembangan teknologi saat ini yang semakin pesat dapat menciptakan alat komunikasi yang mampu menjalankan berbagai aplikasi dan dapat digunakan untuk berbagai hal. Media komunikasi yang dulu kita sebut handphone kini menjadi smartphone, di mana smartphone saat ini memiliki kegunaan yang tidak hanya mengirim pesan dan telepon, tetapi kegunaan smartphone saat ini selain untuk komunikasi, smartphone dapat digunakan untuk menambah informasi pengguna melalui browsing internet dan juga saling berbagi momen dengan cara membagikannya melalui media sosial yang bisa diinstal di smartphone. Nah, media sosial merupakan sebuah aktivitas komunikasi media elektronik yang bertujuan menarik minat konsumen melalui gambar, video, ataupun tulisan yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan. Nah, menurut Kotler dan Keller menyebutkan bahwa media sosial merupakan sarana ataupun wadah untuk berbagi informasi, baik dalam bentuk teks, gambar, audio, dan video. Nah, di era digital saat ini, media sosial sangat memudahkan manusia dalam hal bisnis. Secara umum kita tahu bahwa aplikasi media sosial ada berbagai macam, mulai dari Facebook, Pad, Twitter, hingga Instagram. Nah, semua aplikasi tersebut itu memiliki fungsi yang sama, yaitu bisa digunakan untuk berbagi momen. Salah satunya Instagram. Instagram sendiri bisa digunakan untuk berbagi foto maupun video ke publik. Nah, selain itu, Instagram juga bisa digunakan untuk mengirim pesan melalui direct message, sehingga Instagram dipilih publik sebagai aplikasi yang digunakan untuk berbagi. Nah, untuk saat ini biasanya Instagram dipakai untuk ajang pamer. Nah, konsep promosi tak terlepas dari marketing atau biasa dikenal dengan pemasaran. Pada umumnya, hanya sebatas tahu mengenai pemasaran sekedar penjualan sebuah barang ataupun jasa. Namun, menurut Kotler, dalam buku Prinsip-Prinsip Pemasaran menyatakan bahwa pemasaran adalah memuaskan kebutuhan pelanggan. Dalam memuaskan pelanggan melalui cara mengembangkan produk dengan baik, menetapkan harga, mendistribusikan, dan mempromosikan produk dengan efektif. Nah, pada slide kali ini kita dapat melihat bagaimana penggunaan media sosial platformnya itu dari Januari 2021, di mana YouTube yang paling tinggi, yang kedua WhatsApp, dan yang ketiga Instagram. Nah, ketiga ini mendominasi ya bagaimana seseorang atau masyarakat menggunakan sosial media. Dan di mana YouTube menjadi platform yang paling sering digunakan pengguna media sosial di Indonesia berusia 16 hingga 64 tahun. Persentase pengguna yang mengakses YouTube mencapai 88%. Media sosial yang paling sering diakses selanjutnya adalah WhatsApp dengan sebesar 84%. Kemudian Facebook sebesar 82% dan Instagram sebanyak 79%. Ini diambil dari Databox, kata data Insight Center. Oke. Nah, selanjutnya terdapat rumusan masalah. Nah, rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah, apakah Instagram berpengaruh sebagai media promosi untuk meningkatkan penjualan pada UMKM di Kecamatan Makassar? Nah, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui pengaruh Instagram sebagai media promosi untuk meningkatkan penjualan pada UMKM di Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Next. Nah, bab 2.
di mana bab 2 kali ini membahas mengenai tinjauan pustaka. Nah, UMKM merupakan kegiatan yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan layanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional tentunya. Nah, selain itu, UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi, tanpa mengabaikan peran usaha besar dan BUMN. Nah, apa sih tujuan UMKM ini sendiri? Di mana yang pertama tujuannya adalah mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Yang kedua, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah. Penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Nah, selanjutnya, pemasaran. Nah, menurut Philip Kotler, menjelaskan pemasaran sebagai suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain. Menurut Stanton, pemasaran adalah keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli maupun pembeli potensial. Nah, media sosial adalah, menurut Toyibi, merupakan konten yang berisi informasi yang dibuat oleh orang yang memanfaatkan teknologi penerbitan. Sangat mudah diakses dan dimaksudkan untuk memfasilitasi komunikasi, pengaruh, dan interaksi dengan sesama dan khayal umum. Dewasa ini, praktik pemasaran melalui sosial media mulai berkembang dan digunakan sebagai alat pemasaran produk, mempromosikan merek dan brand suatu perusahaan. Dan faktanya di lapangan ini sangat mempengaruhi bagaimana penjualan bisnis mereka. Sedangkan promosi adalah konten yang berisi informasi yang dibuat oleh orang yang memanfaatkan teknologi penerbitan. Sangat mudah diakses dan dimaksudkan untuk memfasilitasi komunikasi, pengaruh, dan interaksi dengan sesama dan khayal umum. Nah, pada saat ini praktek pemasaran melalui media sosial mulai berkembang. Nah, Philip Kotler mendefinisikan promosi sebagai suatu kegiatan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan manfaat dari produknya dan untuk meyakinkan konsumen agar membeli produk. Apa sih fungsi promosi menurut Terence? Yang pertama, informing atau memberikan informasi. Yang kedua adalah persuading atau membujuk. Yang ketiga, reminding atau mengingatkan. Dan yang terakhir, adding value atau menambah ilmu. Nah, untuk aplikasi atau media sosial Instagram sendiri, menurut Tatmoko dalam bukunya itu Handbook, dia mengatakan bahwa sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri. Manfaat dari Instagram sendiri berbagai macam, mulai dari berita, hiburan, promosi produk, hingga kegiatan sehari-hari orang lain. Instagram menjadi wadah untuk mendapatkan eksistensi bagi orang yang menggunakannya. Selain itu, di sisi lain, Instagram merupakan media sosial yang dinilai paling efektif sebagai sarana promosi oleh pengelola industri di dunia. Nah, manfaat teknologi interaktifnya. Yang pertama, ada hashtag. Yang kedua, mention. Yang ketiga, follow. Dan yang terakhir, like and comment. Selanjutnya, kelebihan Instagram sebagai media promosi bisnis. Nah, pertama, modal gratis dan juga modal dikit. Jumlah
jumlah pengguna sangat banyak, pangsa pasar yang melek perkembangan teknologi, media utama itu berupa foto dan juga video. Dan ini bisa digunakan oleh siapa saja. Banyak komentar yang bersifat spam, wajib update secara terus-menerus. Nah, kurang praktis dalam hal transaksi langsung. Dan juga banyak kompetitornya. Nah, penjualan merupakan salah satu fungsi pemasaran yang sangat penting dan menentukan bagi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan, yaitu tidak lain tidak bukan memperoleh laba sebanyak-banyaknya untuk kelangsungan hidup si perusahaan. Sebenarnya, penjualan sangat luas. Beberapa para ahli mengemukakan tentang definisi penjualan. Antara lain, yaitu adalah suatu kegiatan yang ditunjukkan untuk mencari pembeli, mempengaruhi dan memberikan petunjuk agar pembeli dapat menyesuaikan kebutuhannya dengan produk yang ditawarkan saat mengadakan perjanjian mengenai harga yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Hubungan media sosial terhadap penjualan. Nah, hal ini memiliki relevansi di mana sejumlah pelaku bisnis mengakui keberadaan media sosial dapat mendongkrak jumlah penjualan dari bisnis yang mereka kelola. Jika melihat bagaimana ke belakang, jejaring sosial pun akan banyak ditambah berbagai macam penawaran dan iklan yang memang dimunculkan oleh pebisnis ini sendiri dan memang tujuannya untuk mengejar profit yang lebih banyak. Nah, penelitian terlebih dahulu pernah dilakukan oleh Kak Nur Rahma Latif angkatan 2019 dengan pengaruh media sosial Instagram terhadap omset penjualan handphone pada Depostor Makassar, di mana dia menggunakan metode dan variabel observasi kuesioner dokumentasi. Yang kedua, dependen omset penjualan. Yang kedua, independen media sosial Instagram. Nah, kerangka berpikir. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh Instagram terhadap pemasaran digital marketing untuk meningkatkan penjualan pada UMKM di Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Maka kerangka pikir penelitian ini sebagai berikut: Instagram, promosi, dan penjualan. Nah, hipotesisnya, berdasarkan pada rumusan masalah, maka hipotesis dari penelitian ini adalah H0 atau Instagram diduga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penjualan pada UMKM Kecamatan Bentuala di Kota Makassar. Dan H1, Instagram diduga berpengaruh secara signifikan terhadap penjualan pada UMKM Kecamatan Makassar. Nah, bab 3. Pada bab 3 kali ini terdapat metode penelitian. Laporan dan waktu penelitian dilaksanakan pada UMKM yang berada di Kecamatan Bentuala Kota Makassar dengan menggunakan data hasil kuesioner dan juga mengambil data pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar dengan webnya itu www.giscop.id dan bisa dilihat. Dan waktu penelitian direncanakan selama 2 bulan dari November sampai Desember tahun 2022 saat ini. Nah, jenis dan sumber data. Jenis data ada kualitatif dan kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka. Laporan-laporan berupa laporan tertulis yang dibuat secara berkala seperti laporan data kondisi UMKM di Kota Makassar dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan datanya itu ada melalui kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis data. Yang pertama, uji linearitas. Yang kedua, uji heterodikastisitas. Yang ketiga adalah uji autokorelasi. Nah, untuk uji hipotesisnya, di sini dapat kita lihat bahwa yang pertama terdapat analisis regresi linear sederhana. Dalam penelitian ini, analisis regresi linear sederhana berperan sebagai teknik statistik yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Penjelasannya adalah variabel X adalah Instagram dan variabel Y adalah penjualan. Nah, maka dalam penelitian ini dapat kita lihat bahwa seberapa besar pengaruh Instagram atau X terhadap penjualan atau Y. Rumus untuk regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A tambah B dikali X. Keterangan A adalah konstanta, B adalah koefisien regresi, X adalah variabel bebas atau dalam hal ini dimaksudkan adalah Instagram, dan Y adalah penjualan.
Uji hipotesis yang kedua adalah uji statistik linear sederhana digunakan untuk menguji signifikasi atau setidaknya hubungan dua variabel melalui koefisien regresinya. Untuk regresi sederhana, uji statistik digunakan untuk mengetahui masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga Bapak, dosen pengembu Bapak, bisa menerima dan mengerti apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.